Ranger Mas dan juga Lim Kocu. Yes, terima kasih banyak. Tentunya di sini Budi, Clara Monster, Umawa dan juga Johnny. Nilai is just a number karena semua balik lagi ke arah eksekusi. Apakah eksekusi para pasukan dari tim Onyx Indonesia berhasil mematahkan Unique Pick Packet Strat yang dimiliki dari Mythic Soul? Oke. Let's see ya, satu game dipimpin oleh Onyx. Tapi best of 5 nggak boleh dianggap remeh. Seenggaknya masuk di match point itu membuat lebih sedikit tenang. Yes, benar sekali. Dimana para pasukan dari tim Onyx Indonesia, mereka harus sadar kembali. Early game mereka harus lebih santai, lebih landai. Kalau mau dapetin point kill, pastikan itu dapat. Jangan sampai mereka terlalu banyak buying time. Pertukaran yang nggak adil dengan hero-hero scaling mereka yang ada 3 biji di sini. Dan gue sebenarnya suka sih last picknya Yif. Karena ya by the way sekarang Alice di jungle gue jarang banget yang ngeliat dia full damage. Seenggaknya seandainya dia full damage itu ada Clock of Destiny. Jadi menurut gue burst damage hero tuh nggak akan cukup untuk makan Alice-nya. That's why ya kayak DPS pasti ini bisa jadi solusi. Contoh ya Yif mungkin kalau memang lebih berani kayak Sapphire Cecilian itu opsi-opsinya juga lah. Dia nggak bisa yang dia nggak bisa di burst lah Alice-nya. Belum lagi dengan sekarang banyak yang bikin brute force juga gitu kan. Karena brute force tuh hybrid damage, bukan cuman physical. Hybrid damage bisa dipakai berarti untuk Alice juga. Dari segi emblem seperti biasa normal, tapi untuk Alice ada Impurage. Impurage, Shadow Hunter dan Trill. Trill pasti untuk mempercepat jungle-nya. Tapi Impurage ini ya lumayan lah ngebantu Alice-nya untuk regen mananya jadi lebih masif ketika skillnya connect. Dan jangan lupa untuk Savero di area bottom lane tidak boleh terkena solo kill lagi. Berbahaya waktunya. Dan Arlott di sini akan membuat Lutfi agak sedikit kebingungan dan nanti di team fight besar Arlott juga harus diperhatikan nih. Ya. Arlott harus diperhatikan. Bukan hanya crowd controlnya aja, tapi dengan dia buying time yang mahal nantinya dan terlalu banyak source skill menuju ke dia dan dia nggak bisa keeksekusi, itu bakal menjadi kerugian untuk tim Onyx. Ya. Dan mungkin yang jadi masalah terbesar dari Arlott Final Slash-nya itu yang harus diperbincangkan lagi. Tapi Turtle Keyboard Zoning out mencoba dilakukan dengan World Manipulation masuk ke dalam tempat Final Slash-nya Fnatic. Kai mencoba bersabar, beriset sedikit dan kill Arcane, tandanya Retribution berhasil didapatkan oleh Onyx Indonesia dengan sangat mudah. Memasang kembali dan Oniko tenggelam dalam lautan. Onyx Indonesia kembali double kill bahkan di tangan dari Gila Sans. itu dia dengan EOE yang sangat besar. Mereka tahu power dari Povius, mereka tahu power dari Yif. Real World Manipulation dikombinasikan dengan Dark Wave tadi yang connect ke arah 2 target. Alice, yes, Alice adalah hero asuransi. Alice butuh item, makanya Alice gak akan kuat. Alice gak akan bisa untuk bertahan. Dan ya 3-0 bahkan 4 point kill in total. Onyx mereka mendominasi dengan sangat ekstrim 2300. Wow, turtle pertama 2300. Dan bahkan kita tahu Savero, hero scaling, Sans dan juga Kairi bakal punya power lebih. Sekali lagi diingatkan buat kalian seluruh warga Jakarta, jangan lupa untuk nobar di MRT Bundaran HI. Bisa nobar bareng sama seluruh sanak saudara di sana. Dan juga terima kasih banyak yang udah nobar di Warkop. Ini juga tadi ada Warkop Melati juga. Terima kasih banyak yang udah nobar di sana. Dan kita bakal langsung lihat tim Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Mari kita kawal semua tim Indonesia di MSC hari ini. Oke, kembali ke patternnya terlebih dahulu ya, Onyx ID. Mereka memang lagi unggul, tapi jangan lupa mereka juga nggak boleh buru-buru. Hero-hero dari Mythic Seal ini bisa ngebalikin keadaan. Let's say Kalea Granger, Kalea Kimi. Ini dua kombinasi yang bagus banget lah. Karena Granger kan dia lumayan burst ya dari Rhapsody dengan Dead Sonata. Dan untungnya kita nggak ngerasain nih Kimi yang punya pressure tinggi di awalnya tuh kurang main. Betul, setuju. Karena pertama Kimi juga sekarang agak cukup bingung untuk melakukan rotasi. Membuat instant damage juga ke siapapun yang dimakan sulit. Sans terlalu jauh, nggak mungkin bisa dimakan. Savero juga dengan purify-nya dia akan bertahan. Dan bahkan kalau ngomongin Kara Lutfi mau coba di-commit berapa banyak buying time-nya. Dan itu yang menjadi kebingungan untuk Nico. Gimana cara dia nyambut Boye? Iya, tapi gue ngeliat gerakannya bagus banget sih. Kiboynya udah jalan ke atas, langsung Lutfi-nya udah nggak pakai lama. Oke, potong. Mau ada Arlott atau apapun Urusan gak peduli. Dia potong dan jalan sekarang Turtle. Yang dibutuhkan mereka adalah turtle kedua kali ini dan Kiboy berada di garis depan. Bukan ditangkap di umpan evolusi dan Shadow Kill. Menutup ke arah Kin. Komit menuju ke arah orang terlebih dahulu memutar masuk dari tim Onyx Indonesia berhasil Yoji mendapatkan keuntungan IOG for nothing. Karena Kiboy mau tidak mau untuk menyelamatkan dirinya dan selamat. Ini dia Onyx Indonesia melepaskan turtle-nya untuk komit menuju ke arah orang-orang dari Mythic Seal. Ini keputusan yang tepat dari Kairi. Ya, satu suara, satu gerakan. Satu suara itu dia. Dan selalu dapetin buff nih. Lihat, orange buff dapat. Setiap turtle
turtle yang didapatkan. Oke, let's say turtle pertama dia dapetin purple. Sekarang dia dapetin orange-nya. Jadi selalu ada keuntungan berlipat ganda dari teman-teman Onyx ID ketika mereka mendapatkan turtle. Sementara itu Xavero selalu win-win solution. Spear of Destruction yang masuk kita team fight. Spear of Destruction yang gak masuk gua plating. Udah tinggal pilih. Gas terus. Dan mereka team fight 4-5 tadi. Apalagi di awal. Di awal sangat-sangat fine kalau Xavero-nya nggak mau ngikut. Xavero bakal coba untuk bertahan depan sana, bakal dilindungi lagi boy. Sans membuat seorang Kun gak ada jalan untuk pulang. Kun mau tidak mau dia harus perlahan jalan karena ingat Kun tidak memiliki flicker. Untuk kondisi saat ini Xavero masih dilindungi oleh pasukan dari tim Onyx Indonesia. Vision 2 terlihat di arah bottom lane menandakan pasti ada satu hero lagi di arah rumput harusnya. Oke, hati-hati ya. Gak boleh terburu-buru, ingat. Winning condition dari Onyx sudah terbuka dengan sangat-sangat bebas. Tapi Mythic Seal bisa kembalikan. So Kiboy dia nggak buka di purple-nya. Nice good. Traction Pulse juga nggak dapetin Sans. Bahkan di depan sana langsung berjuang final slash ke Kiboy yang menerapkan yang defensif. Berhasil dikeluarkan Yoji. Manipulation. Ini berhasil untuk membuat tim Mythic Seal nggak berani masuk lebih dalam. Ken mencoba untuk peruntungan dan retribution didapatkan Kairi. Oh no Ken yang dapat karena Kairi nggak punya retribution. Ken berhasil mendapatkan satu bar retribution. Ini adalah the last Ken standing yang ada di MSC 2025. Dari 3 Ken ya. Dari 3 Ken ini the last Ken standing. Sekarang sisa 1 Ken. Oke. Balik lagi nih untuk masuk di scaling yang menuju mid game. Kelihatan sangat-sangat jelas Ken ini nggak punya early game yang diinginkan. Jangan lupa memang Alice itu butuh banget item. Karena kalau misalkan dia dipaksa tiba dari awal itu susah banget. Dia kurang dari statsnya. Belum ada damage, belum ada badan. Dan kita masih belum tahu juga nih memang dari Kennya mau ke arah mana. Tapi Traction Pulse Kiboy coba tahu. Oke, tapi Kiboy dipaksa dan itu dia Tsunami Slim dengan damage dari turret tambahan membuat Kiboy untuk takedown. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan satu member. Tandanya tim fight akan diuntungkan dengan modal satu orang. Tapi informasi yang lebih mahal adalah Boye tidak memiliki Tsunami Slam. Jadi Mythic Seal juga nggak berani masuk lebih dalam, Lim. Iya. Respawn time-nya nggak lama juga sebetulnya. Tapi pasti ditabrak Mythic Seal. Mereka mau lebih. Sounding out terjadi, tapi lihat di belakang sana Sans membuat para pasukan dari tim Mythic Seal mereka kehilangan Boye di World Manipulation. Kairi nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Walaupun satu Spear of Distraction masuk, dia bisa saja steal turtle asal waktu timingnya tepat. Iya. Tadi memang sebenarnya dari Ken-nya juga udah nahan retribution kok. So Shadow Kill Ken lepas. Flowing Blood tadi membuat out of range dan akhirnya Shadow Kill-nya bisa dihindari. Bisa dihindari, membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia masih mendapatkan keuntungan kali ini. Zoning out coba dilakukan menuju ke arah Purple Buff. Tapi nampaknya Onyx Indonesia memilih untuk santai terlebih dahulu. Mereka nggak mau terburu-buru untuk bisa menumbangkan dan mengambil Purple Buff. Oke. Dengan item yang sama, Hunter Strike Blade of Despair Kairi. Dia tahu nih sekarang dengan Endless Battle yang sudah beda ya. Efeknya War X juga yang mungkin ya dia bikin damage-nya jadi nggak ada karena butuh stack terlebih dahulu kan. Sementara ya bayarannya dia nggak sustain sama sekali. Dia nggak punya cooldown reduction yang cukup. Dia nggak punya spell farm. Tapi fine sih menurut gua. Karena damage-nya pasti cukup. Apalagi kalau dia misalkan mau ngincar ke arah Alice, mungkin ke arah Nico, ke arah GP, dan itu dia. Kairi menegangkan Kairi. Kali ini nggak boleh terlalu terburu-buru. Lihat setajam dari belakang. Reward manipulation pada slash for nothing. Zoning terjadi dan lebih. Avatar God dia menangkap Karakin. Tertinggal dari sana. Kairi masih coba bertahan dengan adanya shadow kill yang dia miliki. Ludwig, walaupun ada traction pulse. Lihat Kiboy di depan mata. Dengan garis yang ditutup oleh Sans Real World Manipulation. Bukan hanya sekedar Real World Manipulation, tapi itu adalah garis pembatas di mana Mystic Seal akan coba untuk menghindari, tapi Flicker defensif. Mau tidak mau dimanfaatkan oleh para pasukan dari Mystic Seal. Shadow Kill dan gagal. Ternyata berhasil mendapatkan satu point kill. Kairi almost ter-takedown. Dia udah terangkat tadi. Oh, hampir. Sempat gagal tapi langsung spinning Shadow Kill-nya mendapatkan point kill yang sangat penting. Untungnya nggak ada Tsunami Slam tadi. Ya, kalau ada. Dan follow up damage-nya juga nggak ada tadi. Kebetulan nggak ada chain stun. Yang tumbang kan Kun nih, nggak ada lagi stun pasti. Dan itu memang celah bisa dibilang yang dimanfaatkan oleh Onyx ID. Mereka juga udah melihat draftnya ini minim banget crowd control, minim banget efek stun. Jadi ya mereka lumayan bebas lah dalam tanda kutip. Kayak targetnya hanya satu aja, nanti siapa yang kena Tsunami Slam, sisanya akan bebas. Let's say Xavero jadi Tsunami Slam, ada Purify selesai. Kairi Tsunami Slam, Xavero bebas. Jadi susah banget sebenarnya untuk Mythic Seal. Kalau mereka pengen targeting satu dan burst damage mereka, ingat itu nggak sebesar yang kita kira. Yes, lihat di depan Purify? sana, mereka coba untuk bermain bait
mereka mencoba untuk bermain dengan Kating terlebih dahulu, Lim. Karena kita lihat ada konsel gaming untuk para pasukan tim Mythic Shield. Informasi didapatkan Keyboy bersama dengan Lutfi. Apakah baiknya akan coba dilakukan oleh Lutfi? Akan coba ditangkap, sedikit damage yang diberikan. Tidak mau tolong terburu-buru. Melotot ke arah belakang, tapi nampak Shadow Kill belum dikeluarkan. Target mereka berbicara Sans. Dicatat finally. Berpasukan dari tim Ori Indonesia langsung, tapi CV pun terperangkap. Savero menuju ke arah sosok seorang Alice dari No kill from Kyrie. Zero kill! Berhasil melakukan triple kill! The King of Jungle! Ori Indonesia! Shadow kill! Wow, itu Shadow Kill yang ditahan dengan sangat lama. Lihat team fight-nya. Dari menit 9:59. Itu dia reward manipulation, dan gue suka pergerakan dari Ken. Dia langsung ngambil bagian belakangnya, tapi ingat Alice ini nggak punya damage yang burst. Dia DPS, dan kalau build-nya memang nggak kalah magical, DPS-nya juga tidak sakit. Dan bayangkan kali ini Shadow Kill baru keluar setelah 2 orang jadi korban. Itu timingnya bagus banget. Dia mainin Quad Shadow-nya, dia mainin Shuriken-nya dulu. Dan itu memang harusnya seperti itu untuk Hayabusa. Shadow Kill memang dipakai ketika memang udah bener-bener fix, udah bener-bener pasti dapetin kill atau terpaksa untuk defensif. Yes, endless battle item ketiga kembali. Tapi kali ini Lutfi mencoba untuk mendapatkan purple buff. Kali ini tidak mungkin bisa dimasukin oleh Mythic Shield. Pertama, mereka kalau barternya, pertaruhannya menuju ke arah purple buff aja itu nggak worth it. Kedua, mereka bisa dimakan. Dan yang ketiga, terlalu banyak short skill yang keluar, mereka nggak bakal bisa nahan defend Lord-nya. Oke. Lagi-lagi ya, Lord yang cukup berbahaya untuk Mythic Shield. Mereka akan menghadapi Trill Lane push karena bawahnya juga udah dikontrol. Plus lagi-lagi mereka high ground defense mengarah dari arah mid lane aja. Nico dan nanti badannya akan terekspos. Oke, badannya memang akan terekspos. Kemo tidak mau akan membuka badan mereka dengan traction pulse yang dimiliki saat menjadi target utama. Bermain udah tidak ada informasi telah didapatkan oleh tim Mythic Shield. Tapi nampaknya mereka masih menunggu satu wave kembali. Satu wave ini yang mungkin bisa menjadi penentu untuk best turret mereka. Cuma pertanyaannya, Keyboy mau komit apa enggak? Karena mereka juga membutuhkan Keyboy untuk ya? masuk ke dalam. Tidak ada revitalize, apakah berani mereka untuk komit? Dan itu dia masuk lebih! Apa terlalu dari Keyboy berhasil mendapatkan 2 di bawah lingkar dengan para pasukan dari tim Indonesia. Tidak bisa memecahkan turret karena tidak ada minion clear yang sangat cepat. Tapi terlanjur Keyboy masuk ke dalam. Akhirnya Keyboy menjadi korban jiwa dari keganasan tim Mythic Shield. Ya, itu bisa dibilang nice try sih. Percobaan yang bagus banget. Ya walaupun memang gagal, karena minion bisa di-clear. Dan lihat item dari Khan. Ini yang gue bilang tadi, kenapa lawan dari Alice ini perlu DPS pasti. Karena Alice-nya akan build hybrid mungkin. Satu-satunya item magicalnya Clock of Destiny biasanya. Sisanya akan mengarah ke Oracle, Brute Force mungkin. Ya ada juga yang bikin Curse Helmet. Jadi kayak bener-bener susah untuk ditumbangin. Makanya DPS pasti adalah jawaban. Gak bisa nih kalau tiba-tiba kayak di burst. Misalkan saya Eudora deh, hero burst gitu. Dia gak akan tumbang dan akan dibalikin. Tapi ya, balik lagi untuk Onyx 10.000. Mereka sedang di atas angin. Jangan sampai ada misplay yang terjadi dari tidak. Kenapa minionnya clear? Jelas karena retribution dari Alice-nya tadi mengarah ke arah katapult. Udah dicoba kok, Savero udah mukulin turret tadi. Tapi ya memang mau Langsung gimana? Ada anti-vector protection yang itu kuat banget sekarang. Bener-bener susah banget kalau untuk mau ditembusin. Tanpa minion ya. Tanpa minion yang bisa kita bilang menjadi sebuah keuntungan dari Mythic Shield tadi. Dengan lord selanjutnya mereka masih punya turret. Iya oke, memang nggak ada darahnya. Tapi itu tetap turret. Sehingga kalau misalnya nanti lordnya bisa selesai dengan sangat cepat, mereka nggak akan super minion. Komit karena Lutfi bukan sebuah jawaban. Karena kalau mereka mau komit karena Lutfi, mereka akan kehilangan momentum. Terlalu banyak waktu yang diberikan Lutfi, dan bakal lihat dengan Twilight Armor yang dia miliki, dia akan lebih sangat sulit untuk dimakan. Anti burst. Wah, gue suka banget sekarang kombinasi kayak Queen's Wing terus kayak Twilight Armor. Beuh, itu kayak punya immortal gitu loh, darah setengah bener-bener tiba-tiba naik lagi, apalagi Clock of Destiny sama Twilight Armor. Itu enak banget sih, bener-bener anti burst sekali. Cuma ya, Lutfi pilihan item yang sangat-sangat tepat juga. Karena bisa dibilang Lutfi ini adalah korban Tsunami Slam. Iya. Dia akan flicker ke depan, akan dark wave flicker ke depan. Dan di situ matanya akan langsung ke arah Lutfi. Iya, itu dia. Ditambah lagi Keyboy, dia tinggal ngebuka. Cuma balik lagi catatan jangan seperti tadi. Kalau mereka masuk di saat yang mungkin kurang cukup pasti, ini berbahaya. Untungnya saat sekarang udah available dengan Purify-nya. Di arah top lane akan show untuk sosok seorang Moskov. Tapi informasi yang didapatkan adalah tidak ada 2 orang di sana. Bahkan tidak ada 3 orang. Mereka hanya melihat beberapa orang saja di area pit.
Lord. Wah, hati-hati nih. Atasnya muncul Onyx. Mereka akan langsung make a move. Entah Wah, itu show. ambil Lordnya. Show. Mereka show. Great dari show akan coba di-commit atau mereka memilih untuk team fight terlebih dahulu. Informasi telah didapatkan, poking damage telah didapatkan. Lotte mencoba untuk melakukan zoning out dan nampaknya Ken masih mau masuk lebih dalam. Retribution dan Jaguar dan Tsunami Slave menangkap Lotte. Prehitter belakang untuk seorang Xavero. Ken bersama berdua Virus respon nothing. Di belakang sana, Kairi akhirnya masuk dan Shadow Kill from Kairi. One last man standing, Ken and one out. Triple kill untuk Indonesia berhasil mendapatkan game yang kedua. Full domination dan one straight push. Ini bencana untuk Mythic Seal. Match point di tangan permasukan dari tim Monica ini. Satu langkah lagi untuk sang Raja Langit menuju ke semifinal. Perwakilan Indonesia yang bermain dengan sangat-sangat gemilang mulai ditunjukkan kembali.